Salam jas merah dari Sher Alpen. Kali ini saya akan coba menjelaskan materi sejarah SMA kelas 10 dengan topik Kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan dengan penjelasan share melalui video ini, anak-anak kami di perguruan Darul Wakil Upakam dapat memahami kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera ya. Oke, baik anak-anak kami, singkan tangan bajumu, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Tetap belajar, semangat. Saya langsung masuk saja ke tujuan pembelajaran kita, yaitu anak-anak kami nantinya setelah pembelajaran ini mampu menganalisis kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya pada masa kerajaan bercorak Islam di Pulau Sumatera. Oke, kita lanjut. Saya jelaskan dulu peta konsep pembelajaran kita. Nah, kerajaan bercorak Islam itu kan nanti dibagi-bagi dalam materi kita, ada di Pulau Sumatera dulu, kemudian kita nanti beralih ke Pulau Jawa, habis itu nanti ke Pulau Maluku ya. Nah, jadi di pertemuan ini saya hanya menjelaskan kerajaan bercorak Islam di Pulau Sumatera saja. Nah, muncul pertanyaan, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera itu apa saja? Yang pertama namanya adalah kerajaan Perlak ya nak ya. Nah, kerajaan Perlak. Nah, ini kerajaan tertua Islam yang ada di Pulau Sumatera nanti. Kemudian disusul oleh kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini juga di Aceh. Kemudian kerajaan Aceh ya. Nah, yang sangat terkenal. Kemudian ada lagi kerajaan Riau, ada kerajaan Jambi, ada kerajaan di Sumatera Selatan, dan juga ada kerajaan Sumatera Barat. Nah, ini semuanya kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera. Cuman pada intinya di sini ada kerajaan Islam yang besar, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan Aceh ya. Nah, jadi kalau Riau, Jambi sampai dengan Sumatera Barat ini nanti ini menjadi bagian dari kerajaan Aceh nantinya ya. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kita langsung saja masuk. Yang pertama kita bahas tentang kerajaan Perlak. Nah, kerajaan Perlak ini letaknya di sini. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini ya. Di sini ada tulisan Perlak. Nah, jadi yang diarsir ini itulah kerajaan Perlak. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya rasa letaknya paham ya. Kita lanjut. Kerajaan Perlak ini merupakan kerajaan tertua dan sudah memiliki mata uang ya, dan sudah memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari, kita lihat ada emas. Nah, ini sering disebut dengan istilah dirham pada saat itu. Kemudian ada perak atau kupang istilahnya, tembaga atau kuningan. Nah, kerajaan Perlak ini sendiri didirikan oleh Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Nah, kemudian Sultan Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Joan berdaulat. Nah, inilah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Perlak. Kemudian kita masuk kerajaan Samudra Pasai. Nah, kenapa kerajaan Perlak tadi tidak begitu banyak pembahasan? Nah, dalam sumber sejarahnya ini sangat sedikit ditemukan ya nak ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke Samudra Pasai. Nah, kerajaan Perlak tadi itu nanti bergabung menjadi ke Samudra Pasai sebenarnya ya. Nah, coba kita perhatikan di mana letak kerajaan Samudra Pasai ini. Nah, sama di wilayah Aceh juga ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan Samudra Pasai ya. Nah, jadi kerajaan Perlak tadi kemudian berubah menjadi kerajaan Samudra Pasai ya nak ya. Nah, oke. Itu sebabnya kerajaan Perlak tadi hanya sedikit dibahas ya. Nah, kemudian kita bahas kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Najimuddin Al-Kamil tahun 1238 Masehi. Nah, Najimuddin Al-Kamil ini merupakan salah satu laksamana dari Mesir ya, laksamana laut dari Mesir. Nah, dialah yang mendirikan kerajaan di Samudra Pasai. Kemudian dilanjutkan oleh Raja Malik Al-Saleh. Nah, Sultan Malik Al-Saleh inilah raja yang paling terkenal dari kerajaan Samudra Pasai ini ya. Kenapa dikatakan terkenal? Karena mampu membawa rakyat Samudra Pasai itu mencapai
kesejahteraan ya. Nah, makanya dia sangat terkenal dan menjadikan Samudra Pasai ini menjadi transito perdagangan atau pusat perdagangan di Selat Malaka. Tetapi pada masa pemerintahan Malikul Tahir, Raja Malikul Tahir, kerajaan Perlak ini disatukan menjadi bagian Samudra Pasai ya. Nah, ini dia. Jadi kerajaan Perlak tadi itu disatukan ke kerajaan Samudra Pasai pada masa Raja Malikul Tahir ya. Nah, itu perlu dan kita next. Kerajaan Samudra Pasai ini kehidupan ekonominya itu berdagang. Apa saja komoditi yang diperdagangkan, misalnya ada lada ya, lada, kemudian ada kapur barus, dan sudah menggunakan alat tukar emas. Nah, kemudian kehidupan sosialnya bagaimana? Kalau di Samudra Pasai itu sendiri, itu kehidupan sosialnya berdasarkan hukum ajaran Islam. Itu sebabnya nanti Aceh sekarang sering disebut dengan istilah Serambi Mekah Indonesia ya, Serambi Mekah, karena di sana yang berlaku adalah hukum ajaran Islam. Nah, bagaimana dengan kebudayaannya? Hasil kebudayaan daripada kerajaan Samudra Pasai ini dapat kita temukan sampai saat ini, misalnya huruf Arab itu pasti, ada bahasa Jawi, ada hikayat Raja Pasai, dan makam raja ya. Nah, makam raja ini terutama makam Raja Malik Al-Saleh ini merupakan salah satu bukti ya bahwa masuknya Islam ke Nusantara kita. Oke, kita lanjut. Kerajaan Samudra Pasai ini runtuh, itu ada penyebabnya. Yang pertama, karena putra dari Malikul Tahir II itu memisahkan diri atau mengasingkan diri ke sebuah daerah, nama daerah itu adalah Kepulauan Aru ya, ke Aru. Nah, kemudian penyebab yang kedua, bahwa Samudra Pasai ini kalah saing dengan Kerajaan Malaka. Nah, Kerajaan Malaka ini di mana? Kerajaan Malaka ini ada di Tumasik. Kalau sekarang nama daerah itu adalah Singapura ya, Singapura dan Malaysia di atas. Nah, itu di sana dulu ada Kerajaan Malaka. Kalau kalian pernah dengarkan, Kerajaan Malaka pernah dikuasai oleh Portugis tahun 1511. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang menyebabkan Samudra Pasai runtuh itu dikuasai Kerajaan Aceh. Nah, Samudra Pasai ini kemudian nanti dikuasai oleh Kerajaan Aceh. Kemudian yang terakhir karena diserang oleh Portugis tahun 1522 ya. Jadi Portugis sudah sampai di Pulau Sumatera. Oke, kita lanjut. Kemudian Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini terletak di Aceh ya. Nah, cuman Kerajaan Aceh ini wilayah kekuasaan itu semakin luas. Nah, coba diperhatikan kursornya mulai dari sini itu nanti pesisir pantai terus ke sini sampai Sumatera Barat tadi ya, sampai Sumatera Barat. Kemudian yang ini juga harus. Nah, itu nanti menjadi wilayah kekuasaan daripada Kerajaan Aceh. Artinya semua di pesisir pantai itu dikuasai oleh Kerajaan Aceh ya, ya. Nah, kita next. Raja pertama di Aceh itu namanya Sultan Ali Muhayyad Shah. Raja kedua Sultan Salahuddin. Raja paling terkenal ini dia ya, Sultan Iskandar Muda. Inilah yang melakukan perlawanan terhadap Belanda nanti. Apa saja kebijakan Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh? Yang pertama, Aceh menjadi transito perdagangan di Selat Malaka ya, ya. Transito itu artinya persinggahan ya, persinggahan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Sultan Iskandar Muda inilah yang mendirikan Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang. Jadi salah satu masjid yang didirikan dan sampai sekarang masih digunakan, masih dipakai oleh umat Islam di Aceh itu adalah Masjid Baitur Rahman. Itu dibangun oleh Iskandar Muda. Nah, pada masa Sultan Iskandar Thani muncullah seorang ulama besar namanya Nuruddin Ar-Raniri ya. Nah, adapun nanti bukunya itu berjudul Bustanus Salatin. Nah, Bustanus Salatin ini, buku ini berisi tentang sejarah Aceh ya, ya. Nah, oke. Kemudian ini tadi dokumentasi dari Masjid Baitur Rahman ya, ya. Oke, saya lanjut. Apa yang menyebabkan kerajaan Aceh itu runtuh? Nah, ya, jadi kerajaan Aceh itu sudah tidak ada lagi kan. Nah, apa penyebab runtuhnya? Yang pertama, tidak ada lagi yang dapat menggantikan kecakapan Sultan Iskandar Muda. Nah, begitu. Jadi pada umumnya nanti kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu tidak ada kaderisasi ya, tidak ada kaderisasi kepemimpinan, sehingga setelah dipimpin oleh orang yang kurang cakap maka mengalami keruntuhan. Kemudian yang kedua, timbul pertikaian antara kaum Tiuku dengan kaum Tiungku. Nah, ini perlu saya jelaskan apa bedanya Tiuku dengan Tiungku. Kalau Tiuku itu adalah kaum bangsawan ya, ini orang bagian kerajaan. Kalau Tiungku itu kaum ulama. Nah, jadi di sana terjadi konflik antara Tiuku dengan
Tiongkok. Nah, inilah yang menyebabkan kerajaan Aceh itu nanti mulai terpecah-pecah. Kemudian yang ketiga, banyak daerah Aceh kemudian memisahkan diri ya. Nah, banyak daerah Aceh yang memisahkan diri. Nah, misalnya nanti itu ada kerajaan Deli, ada kerajaan Serdang, ada kerajaan Langkat, banyak sekali ya. Nah, kemudian pada abad 20 Aceh sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Aceh. Jadi kalau kita balik kembali, kerajaan Perlak tadi runtuh karena apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ya tentu karena kerajaan Perlak itu kemudian bergabung dengan Samudra Pasai. Samudra Pasai tadi penyebabnya sudah saya jelaskan. Kerajaan Aceh, apa penyebab runtuhnya? Nah, ini dia. Oke, saya rasa itu. Kemudian kita lanjut. Oke, cukup. Itu saja materi kita, ringkasannya. Untuk materi atau pendalaman boleh kalian baca di buku paket kita sebagai referensi tambahan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, demikian dari share-nya. Sampai ketemu di materi berikutnya.